Game, ayo, Dandi, ayo, Yuli kan, ayo, Lilin, ayo, Nathan, ayo. Kami kelompok 1 ingin menjelaskan tentang puisi dan membuat karya fiksi. Dadah. Intrinsik dibagi menjadi 9. Yang pertama, ada tokoh, pelaku karya sastra. Yang kedua, alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa lain. Yang ketiga, konflik, adalah kejadian-kejadian dalam cerita yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot. Yang kelima, klimaks, yaitu titik puncak dari sebuah konflik dalam cerita yang tidak dapat dihindari. Yang keenam, ada latar, dapat berupa tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya kejadian di dalam peristiwa. Yang ketujuh, ada amanat, yaitu solusi yang diberikan oleh penulis terhadap persoalan dalam sebuah cerita. Yang kedelapan, ada sudut pandang, adalah cara penulis menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya, apakah sebagai orang pertama atau sebagai sudut pandang orang kedua, ketiga, atau campuran. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ada nilai atau norma di masyarakat, yaitu keyakinan, peraturan, norma yang berlaku di masyarakat tempat penulis seperti nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Yang kesembilan, ada penokohan, adalah teknik atau cara-cara dalam menampilkan tokoh. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang penulis, yaitu kehidupan nyata penulisnya seperti biografi, pengalamannya, kondisi psikologis, dan aliran sastra si penulis. Yang kedua, latar belakang masyarakat, yaitu kondisi lingkungan masyarakat tempat penulis berada. 3 metode yang digunakan para penulis untuk menggambarkan watak tokoh. Yang pertama adalah analitik, yang dimana para pengarang secara langsung menyebutkan sifat, karakter, atau watak dari seseorang dalam cerita. Nah, contohnya itu adalah Budi adalah orang yang sangat sombong. Yang kedua adalah metode dramatik, yang dimana dialog dan pikiran. Nah, watak tokoh terucap pada saat mereka melakukan dialog antara tokoh. Nah, yang ketiga adalah metode dramatik, yaitu tingkah laku dan reaksi, yang dimana watak digambarkan melalui tindakan, reaksi, perilaku para tokoh waktu saat menampilkan dialog. Selanjutnya adalah kalimat atau kata denotasi dan dekonotasi. Jadi kalimat denotasi adalah kalimat yang bersifat objektif atau kalimat yang dikatakan dengan sebenar-benarnya tanpa menggunakan kiasan, tanpa menggunakan bahasa perumpamaan. Sedangkan dekonotasi adalah bahasa yang menggunakan perumpamaan atau sebuah kiasan. Misalkan buah bibir yang artinya pembicaraan, misalkan oleh-oleh itu buah tangan, nah seperti itu. Itu adalah sebuah kata kiasan. Misalkan contoh kalimat denotasi, adik sedang duduk di sofa, itu betul-betul duduk di sofa. Sedangkan kalau dekonotasi, adik sedang membawa buah tangan untuk ibunya. Berarti adik bukan membawa buah di tangan, tetapi membawa oleh-oleh untuk ibunya. Itu adalah kalimat denotasi dan kalimat dekonotasi. Yang keempat adalah unsur pembangun puisi. Ada 2. Yang pertama adalah unsur batin dan yang kedua adalah unsur fisik. Nah, jadi mulai dari unsur fisik terlebih dahulu. Yang pertama itu ada imaji. Imaji itu adalah sebuah imajinasi atau sebuah gambaran atau bayangan dari si penulis atau penyair. Lalu yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair. Lalu yang ketiga adalah kata konkret. Nah, jadi kata konkret ini digunakan untuk memberikan arti atau makna secara tersurat dengan baik. Lalu yang keempat adalah bahasa figuratif atau menggunakan majas. Jadi ini menggunakan bahasa yang menggambarkan, tidak secara langsung memberikan arti,
Misalkan, suaraku menggelegar hingga mengguncang dunia. Itu artinya menggunakan majas hiperbola karena melebih-lebihkan. Nah, di puisi menggunakan majas. Lalu yang kemudian adalah verifikasi dan topografi. Jadi ini menggunakan sebuah kalimat atau kata yang memberikan penekanan dan memberikan rasa yakin kepada pendengar yang diberikan oleh penyair. Itu adalah unsur unsur fisik puisi. Jadi unsur batin puisi itu juga ada 4. Yang pertama itu adalah tema, yang kedua ada rasa, yang ketiga ada nada, yang keempat adalah amanat. Tema adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena dalam sebuah penyusunan puisi itu perlu ada tema. Nah, tema ini memberikan garis besar atau gambaran isi. Misalkan persahabatan, misalkan puisi perjuangan dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah rasa. Rasa ini diberikan untuk memberikan penekanan, memberikan arti, memberikan penjiwaan yang baik dalam penyampaian puisi. Yang ketiga adalah nada. Nah, nada ini berbeda sekali dengan rasa. Mungkin terdengar hampir sama, tetapi nada adalah sebuah intonasi atau naik turunnya sebuah nada untuk memunculkan rasa. Nah, apabila nada itu dibaca dengan tepat, maka rasa akan timbul di situ pada sebuah puisi. Yang keempat adalah amanat. Jadi amanat atau sebuah pesan itu adalah inti dari puisi yang akan disampaikan. Misalkan tentang puisi perjuangan atau puisi kritik tentang pemerintah, artinya itu amanat untuk pemerintah agar membenahi diri. Itulah amanat atau pesan moral dalam sebuah puisi. Itu adalah unsur batin dan unsur fisik dari puisi. Bye bye. Dengan puisi Dyavan. Puisi Dyavan menekankan kejemihan bahasa. Tujuannya adalah menyampaikan makna secara langsung dan transparan. Puisi prismatik menggunakan bahasa kompleks, makna sering kali tersembunyi dan membutuhkan interpretasi mendalam. Ciri utama puisi Dyavan: 1. Bahasa sederhana. Kata-kata yang digunakan mudah dipahami. 2. Struktur jelas. Bentuk puisi teratur dan mudah diikuti. 3. Makna langsung. Pesan yang ingin disampaikan eksplisit. Ciri utama puisi prismatis: 1. Bahasa kiasan, menggunakan metafora dan simbol yang kompleks. 2. Struktur bebas. Bentuk puisi tidak terkait aturan baku. 3. Makna ganda. Interpretasi terbuka dan beragam. Contoh puisi Dyavan: 1. Judul senja. Matahari tenggelam, langit merah, burung pulang ke sarang, hari lelah. 2. Analisis. Bahasa sederhana menggambarkan pemandangan senja. Makna langsung. Jadi puisi Dyavan adalah puisi yang disampaikan secara langsung dan sederhana. Misalkan, burung yang indah itu terbang menuju ke rumahnya, ke sarangnya. Nah, itu artinya menggambarkan pemandangan indah secara sederhana melalui puisi.